Matahari mulai membuka pagi. Di pagi yang indah ini, para petani tembakau yang bekerja di PTPN 10 memulai aktivitas sehari-hari mereka. Di PTPN 10 inilah dihasilkan tembakau cerutu yang bermutu baik. Diawali dengan proses pembibitan yang sempurna dengan mengambil tempat khusus yang disebut bedengan pembibitan. Bibit tembakau ini berasal dari biji-biji tembakau unggulan yang telah diseleksi secara khusus. Biji-biji tersebut ditanam di dalam polybag dengan kontrol lingkungan yang ketat agar biji-biji tersebut tumbuh menjadi tanaman tembakau dengan standar yang telah ditentukan. Setelah melalui proses pembenihan, tanaman tembakau kecil tersebut mulai ditanam di lahan yang telah dipersiapkan. Penanaman dilakukan dengan mengikuti pola tanam yang telah dibakukan dalam manajemen tanam PTPN 10. Tanaman-tanaman kecil ini kemudian tumbuh menjadi tanaman tembakau dengan kualitas prima yang jarang tertandingi oleh tanaman tembakau di belahan bumi yang lainnya. Pada budidaya tanaman tembakau ini, hampir semua pekerjaan dilakukan oleh tangan manusia. Penyiangan atau pembersihan gulma dilakukan oleh tenaga yang telah berpengalaman. Pekerjaan ini dilakukan dengan ekstra hati-hati untuk menghindari kerusakan pada akar maupun pada daun tembakau. Penyiraman dari bawah dan dari atas dilakukan secara teratur hampir setiap hari. Mengingat pohon tembakau cerutu sangat membutuhkan air untuk pertumbuhannya. Sinar matahari adalah faktor yang sangat penting bagi tanaman tembakau. Untuk tanaman tembakau yang ditanam di bawah naungan atau TBN, intensitas sinar matahari yang mencapai daun sengaja telah dikurangi hingga mencapai sekitar 30%. Ini dilakukan agar lebar daun mencapai standar yang diinginkan, yakni sebagai pembungkus cerutu atau deck blade. Lebar daun harus dicapai tanpa menghilangkan aroma khasnya. Pada awal-awal bulan Agustus, tanaman tembakau telah mencapai tinggi maksimalnya. Pada saat ini proses pemetikan daun bisa dimulai. Pemetikan dikerjakan dengan tangan oleh pekerja wanita dengan sangat hati-hati dan tanpa tergesa-gesa. Karena sedikit saja terjadi kerusakan pada daun, maka mutu daun tersebut akan menjadi sangat turun. Pemetikan tembakau hanya dilakukan pada pagi hari mulai pukul 5.30 sampai 8 pagi saja. Karena hal ini merupakan syarat penting untuk memperoleh hasil petik yang terbaik. Setelah dipetik, daun-daun tembakau tersebut dengan hati-hati diletakkan dalam keranjang yang telah dipersiapkan dan untuk selanjutnya dibawa ke gudang pengering untuk menjalani proses curing. Gudang pengering merupakan bangunan khas yang didirikan dari kerangka bambu dan beratap anyaman daun tebu. Sejak awal-awal budidaya tanaman tembakau, yakni sekitar 1/4 abad yang lalu sampai saat ini, model konstruksi bangunan seperti ini relatif tetap tidak berubah. Dari kebun, daun-daun yang telah dipetik kemudian dibawa ke gudang bagian penyortiran. Di sini, daun-daun tersebut secara hati-hati dikelompokkan menurut ukuran dan ciri fisik lainnya. Daun-daun itu kemudian ditusuk dengan alat tusuk menyerupai jarum besar beserta talinya. Tali-tali yang telah mempersatukan beberapa lembar daun kemudian direntangkan
untuk selanjutnya dihelaikan di atas para-para yang terbuat dari bambu. Daun tersebut akan tetap berada di atas selama 20-22 hari. Dalam kurun waktu tersebut, keahlian orang yang mengurus proses ini sangatlah menentukan. Dengan pengalaman serta intuisinya, dia akan menentukan kapan dibutuhkan pengasapan, sehubungan dengan kadar kelembapan yang ideal. Kelembapan dengan kadar yang tidak sesuai akan menimbulkan jamur atau sebab-sebab lain yang akan menurunkan mutu dari daun tembakau yang diproses tersebut. Setelah waktu yang dibutuhkan tercapai, maka kelihatan sekali perubahan warna asal dari hijau segar menjadi kecoklatan warna cerutu. Selesailah tahapan proses di gudang pengering. Seperti pagi yang lain, para wanita ini mengawali aktivitas sehari-hari mereka dengan bekerja di pemrosesan daun tembakau cerutu. Setelah mengalami proses curing, selanjutnya daun-daun tembakau tersebut dibawa ke lokasi berikutnya untuk ditangani oleh ratusan pekerja wanita terampil. Pertama, daun-daun tembakau itu akan mengalami proses penyaringan atau pengelompokan lagi. Pengelompokan ini dilakukan dengan hati-hati dan dengan pola manajemen yang khas yang hanya dimiliki PTPN 10. Setelah itu, tahapan selanjutnya adalah tahapan fermentasi. Ini adalah salah satu tahapan yang sangat penting dalam menentukan mutu daun tembakau pembungkus cerutu. Di dalam ruangan besar yang memang khusus dipergunakan untuk proses fermentasi, daun-daun tembakau yang telah melalui tahapan sebelumnya disusun lapis demi lapis membentuk tumpukan daun tembakau yang berbentuk persegi empat. Yang menjadi perhatian di sini adalah kontrol kelembapan ruang fermentasi dan suhu dari tumpukan daun-daun tembakau tersebut. Suhu diharapkan meningkat secara konstan sampai pada titik tertentu pada setiap tahapan fermentasi. Hal lain yang juga penting untuk diperhatikan, cara menyusun lapisan-lapisan tersebut. Penyusunan harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan seperti robeknya daun dan lain-lainnya. Tahapan fermentasi bisa dilakukan berkali-kali sampai kondisi daun tembakau tersebut mencapai standar yang diinginkan. Tahap selanjutnya adalah tahapan membuka lembaran daun tembakau yang pada proses fermentasi dalam keadaan terlipat kusut menjadi bentuk lembaran yang tertata rapi atau dalam istilah lokal disebut bir-bir. Untuk proses ini, daun tembakau dari tempat fermentasi dimasukkan ke dalam ruang khusus untuk dilembabkan. Hal ini mempermudah proses bir-bir yang akan dilakukan. Untuk tahapan ini dibutuhkan banyak sekali tenaga kerja wanita. Dalam satu ruangan bisa terdapat lebih kurang 200 pekerja wanita. Mereka semua melakukan satu pekerjaan yang sama.
Sampailah kemudian pada tahapan selanjutnya, yaitu tahapan sortasi. Dari tahapan inilah nantinya akan diperoleh hasil akhir. Sortasi merupakan proses pekerjaan yang paling membutuhkan tenaga dan tingkat keahlian yang tinggi. Di samping itu juga diperlukan daya penglihatan yang sangat baik. Proses ini harus dilakukan di dalam ruangan yang dirancang, bisa memberi penerangan dengan intensitas yang konstan. Untuk tujuan ini dipasang atap kaca dengan arah dan sudut tertentu terhadap matahari sehingga diperoleh penerangan dengan intensitas sinar yang konstan. Hal ini penting karena sortasi banyak berhubungan dengan warna daun tembakau serta ciri-ciri fisik lainnya serta bercak-bercak kecil, noda minyak, dan kerusakan-kerusakan lainnya. Untuk warna, bagi orang awam, warna daun tembakau di pagi hari akan tampak berbeda dengan pada waktu siang hari. Pada akhir sortasi ini akan didapat bermacam-macam produk daun tembakau PTPN 10. Tetapi yang paling diusahakan adalah mendapatkan daun tembakau untuk pembungkus cerutu dengan mutu dan aroma yang paling digemari di dunia. Setelah sortasi, daun tembakau siap untuk dipasarkan. Secara tradisional, daun tembakau produk PTPN 10 dijual melalui Balai Lelang Tembakau di Bremen yang sangat termasyur. Namun pada tahun-tahun belakangan ini para pembeli cenderung datang langsung ke pusat produksi seperti di Jember atau Klaten dan langsung melakukan transaksi pembelian. Pangsa pasar yang dikuasai Indonesia untuk produk tembakau cerutu ini hampir separuh kebutuhan dunia atau 44%. Sebagian besar pembeli tradisional berasal dari negara Eropa seperti Max Burger dari Swiss, Agio dari Belanda, Seita dari Perancis, Match dari Swedia, serta lain-lainnya. Sekarang potensi pasar yang cukup besar dan mulai ditangani dengan serius oleh PTPN 10 adalah pasar Amerika. Di Klaten, PTPN 10 menanam 3 jenis tembakau, yaitu VBN atau Firsten Landen bawah naungan,
FIK atau fig yang juga ditanam di bawah naungan yang merupakan bibit unggul yang berasal dari Connecticut, dan Forsten London Naos yaitu Forsten London yang ditanam secara tradisional. Di Jember, PT PN 10 juga menanam 3 jenis tembakau, yaitu TBN, jenis besuki yang ditanam di bawah naungan, FIN atau Fin yang juga ditanam di bawah naungan, merupakan bibit unggulan berasal dari Sumatera, dan Besuki Naos yakni tembakau jenis besuki yang ditanam secara tradisional. Tembakau dari PT PN 10 telah diekspor ke seluruh penjuru dunia. Pasar tradisional Eropa yaitu negara Swiss, Jerman, Belanda, Perancis, Spanyol, Denmark, Belgia, dan Kepulauan Kanari. Pasar Amerika yaitu Tampa, Richmond, Lancaster, Connecticut, Republik Dominika. Sedangkan di pasar Afrika meliputi Maroko, Tunisia, dan Aljazair, dan juga ke Jepang di Asia. Konon, wanita Asia dikatakan tangannya terlalu kecil untuk bisa membuat cerutu dengan ukuran besar. Tentu saja ini tidaklah benar. Hal ini telah dibuktikan oleh para wanita cantik di Jember ini. Dari tangan-tangan terampil mereka inilah dihasilkan cerutu-cerutu terbaik, baik itu untuk kebutuhan lokal ataupun diekspor ke berbagai negara.